sekarang kita sudah memasuki pada ujian level 3. Waktu tidak terasa, perjalanan dan kegiatan sekolah dai kita semakin dekat ya, masa dan waktu penematannya. Kurang lebih 2 bulan lagi ya di level 3 ini, bulan 7 dan bulan 8. Efektifnya ya paling 1,5 bulan lagi efektifnya untuk belajar ya, karena mungkin pertengahan Agustus nanti ya kita sudah mulai sibuk-sibuk untuk persiapan berangkat mengikuti kegiatan rapat per 4 tahunan ya, muktamar 5 tahun ya. Jadi efektifnya ini belajar paling 1,5 bulan lagi. Dua setengah. Hah? 2,5 bulan. 2,5 bulan. Sekarang bulan 6, 7 ya. Bulan 7 atau bulan 6? Sekarang bulan 6. Bulan 6 ya. 6 masih awal bulan kita. 6 bulan. Masih awal bulan. Juni. Iya, baru Juni Ustaz. Juni, Juli ya. Kemarin mah. Ya berarti 2,5 bulan efektifnya belajar. Setelah itu ya akan banyak libur karena kegiatan muktamar, kemudian persiapan penempatan ya, persiapan penempatan akhir Agustus ya. Biasanya paling lambat ya awal September kita sudah masuk pada pelepasan ya, pelepasan alumni, lalu kemudian setelah itu kita masuk ya, proses pembelajaran angkatan baru ya. Jadi bulan Agustus nanti ini, Agustus September itu ya bulan sibuk-sibuknya kita ya, karena pada satu sisi proses persiapan pelepasan, dan yang kedua penerimaan mahasiswa baru dan sampai pada proses pembelajaran awal ya. Oleh karena itu ya kita berharap betul-betul dimaksimalkan ini sisa waktu yang masih tersisa untuk peningkatan ya kualitas ya mahasiswa kita, khususnya terkait dengan pembelajaran, pelatihan dan daurah ya. Oleh karena itu ya kita berharap semua PJ Tadribul Duat dilihat kembali itu jadwal jadwal kegiatan ya, yang harus dimutabaat terus dan ya dikontrol supaya tidak ada nanti ya agenda dan kegiatan yang tertinggal dan tidak terlaksana ya, karena kelemahan kita dalam mengontrol dan memperhatikan. Jadi tolong semua ya diperhatikan semua ya, mudir perhatikan itu proker dan time schedule-nya ya, supaya karena ini kita sudah berada di penghujung ya, tinggal 2,5 bulan lagi insya Allah kita akan lepaskan
angkatan tahun ini insya Allah. Di samping juga sekarang yang tentu menjadi beban kita adalah proses penerimaan mahasiswa baru, yaitu. Tapi ini kapan di agenda pembicaraan tentang masalah itu, Ustaz Zul? Pekan depan? Ustaz, untuk penerimaan mahasiswa baru? Iya, pekan depan, Ustaz. Pekan depan ya? Iya. Baik, pekan depan kita akan bicarakan juga itu, karena ya kita terburu terus dari waktu dan ya kita tidak tahu sudah sampai berapa persen pendaftar yang sudah mendaftar di Tadribud Duat. Apalagi di pusat ini bebannya berat karena ya rencana kita buka 2 kelas ya, seiring dengan adanya fasilitas ya, gedung ya. Insyaallah. Baik, kita ini sudah ada Ustaz Samsul, ada Ustaz Rudi juga. Baik, kita masuk dulu ke laporan Tadribud Duat Pusat untuk melaporkan perjalanan kegiatan Tadribud Duat selama 1 bulan, ya bulan 5 kemarin. Silahkan Ustaz Zul dilaporkan terkait dengan masalah ya, termasuk juga pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Iya. Silakan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kehadiran dosen atau pencapaian SKS pada bulan Mei ini persentasenya 91%. 91. Iya, Ustaz. Bulan lalu berapa? Agak Menurun. Bulan lalu kelima yang kosong, bulan ini 7, jadi ada tambahan 2 kali kelas kosong. 2 kali kelas kosong. Berarti mengalami penurunan bulan Mei. Iya. Ini yang kosong Ustadz Askar. Hah? Ustadz Askar beberapa kali tidak masuk. Coba lihat di atas itu. Ustaz Askar. Iya. Ustadz Askar. Ustadz Ikhwan Ustaz Iwan juga. masuk ya. Itu ada kok 0. Absen Ustaz apanya? Marsuki. Yang tidak masuk ya. Atau masuk tidak di absen. Hah? Ustadz Marzuki. 4 kali. Ustadz Marzuki beliau izin memang Ustadz, karena pergi haji. Ustadz Ikhwan Ini 4 kali pertemuan itu kosong. Ini yang kosong ini. Ustaz Marsuki 4 kali pertemuan memang. Iya, 4 kali. Kecuali hari Jumat itu 5. biar di apa namanya, buku kontrol. Oke ya. Tapi perlu takkit lagi dulu ini sebelum dilapor ajukan tuh. Iya, karena seingat saya Ustaz permintaan Muharram juga. Muharram masuk Ustaz 3. Ustaz Askar ini sempat 2 kali beliau tidak masuk di jamnya. 1 kali dia mengganti. Tapi Ustaz Ikhwan itu pernah masuk. Pernah. Enggak, bulan Mei ini pernah aja masuk kalau nggak salah. Jangan-jangan tidak mengabsen sih. Kita backup ini dengan ketua kelas, tapi kenapa ketua kelas tidak ngabsen juga ya? Iya, nanti kami periksa kembali dulu ini untuk Ustaz Ikhwan. Karena setahu kami itu beliau Dia bilang lumayan kalau masuk 2 kali. Lumayan 4 kali lumayan. Dari 4 kali ini Dari kita yang 2 kali kosong ada yang karena memang beliau banyak di luar, jadi kita jalan kami. saya cek di absen mahasiswa kosong, mau kontrol doc kosong, di absen aplikasi kosong, jadi saya sekarang. Jangan-jangan dia tidak mengabsen memang. iya, Ustaz. Memang beliau tidak mengabsen memang, cuma ketua kelasnya ini Ya, harus di anu itu, kalau bisa ketua kelasnya yang disuruh untuk Safwan. anu. Karena saya ingat
Aneh itu kalau beliau kosong saya gantikan, tapi pernah satu kali beliau tidak digantikan, berarti masuk ya. Masuk. Mm-mm. Ya, absen jadi absen. Nanti saya coba takit lagi kembali dulu. Iya, 2 kali memang sesuai kosong kan ini. 2 kali 2. Iya. Jadi untuk kehadiran dosen ini ada. Jadi kalau masuk di dua-dua beliau ini, Kalau masuk dua-duanya ya berarti sama 94% stabil Ki dengan yang bulan lalu. 5 kali kosong. Iya. Marzuki ini di backup Ki sama Sulfadli untuk sementara siroh nabawiyahnya. Iya. Kemarin kan sempat diusulkan itu siapa? Husnul itu. Tapi beliau ternyata sudah nih. Oh, iya. Kontrak dengan di MIM. Oh, dia dikontrak di MIM. Iya. Artinya tidak bisa ke sini. Bisa tapi mungkin hanya sebagai dosen pengganti. Oh, Dan itu pun sore dan tolong tidak semua full anak juga. bahan beli tisu. Oh iya. Tisu. Tunggu saya hubungi ikhwah. Kita hubungi di web kelas. Iya, Set. Itu untuk untuk dosen. Kemudian untuk mahasiswa coba buka di atau saya saja buka Di aplikasi. di aplikasi. Oh, langsung di Iya. direkrut ke MIM ya. Mungkin kita terlambat kesampaikan yang keputusan kita. Dulu Lebih duluan Set, sebenarnya kita. Cuma keputusannya kita itu lambat. Jadi hari kita putuskan itu sehari sebelumnya dia sudah direkrut. Yang kita putuskan hari Selasa 2 pekan lalu kalau nggak salah. Sehari sebelumnya beliau sudah diajak nih. Padahal dia tuh yang datang Iya. menyampaikan. Sempat aja saya panggil lagi Set, untuk ketemu bicarakan langsung, tapi beliau bilang beliau lebih tertarik di sana karena ada jaminan beasiswanya untuk kalau anaknya masuk sekolah di sana. Bisa gratis. Iya. Biasanya begitu. Iya, kemudian Itu untuk juga karena Iya. kita tidak bisa mengakomodir mereka, jadi itu manusiawi orang cari fasilitas. Kita yang share kan? iya. Kita sudah share ini. Hah? 2 share mungkin. Ini apa Saya ini? yang muncul kapan? Rekap absensi dosen. Iya, karena dia lihat situ 2 share. Hah? Ada itu di atas itu. Oh gitu. Iya. Kita tinggal. Iya, BEM saya. Silakan. Tekalan. Ya, ini untuk absensi. Lalot. Ini. Untuk kehadiran, alhamdulillah ada. Mahasiswa. Iya. Yang kemarin itu sempat ada yang merah, artinya sudah mau kena SP. Tapi kami bilang perbaiki segera sampai akhir level. Kalau masih kalau bagus ya tidak jadi kena SP-nya. Ada yang selamat, tapi ada yang tetap kena ini seperti yang di bawah 85%. 8 Syamsul Alam kena, Samsul Ki. Al. Iya. Ini Ronaldo juga. dan Ridwan. Ronaldo 85. 85 aman kalau 85 Set. Kalau yang di bawah 85 yang kena. Di bawah 82 Rizky Ramadan. Rizky Ramadan, oh iya 82 juga ini. Berarti 3. 82 Rizky, Ridwan dengan Apa juga. masalahnya? Tidak masuk. Iya, memang. kehadiran Set. Kehadiran. Kehadirannya Kalau Samsul, sering tidak masuk. Samsul apa masalahnya? Ini dia sebenarnya izin atau ya karena anaknya sering masuk rumah sakit Ustaz. Kan dia absensi ini dia kalau tidak hadir karena izin 1 juta bobotnya. Kalau hadir 2 bobotnya. Nah, kalau tidak hadir 0 bobotnya. Ini karena seringnya dia izinnya itu akhirnya tetap juga berpengaruh ke ke persentase kehadirannya. Iya, ini anaknya sering masuk rumah sakit ganti-gantian baru juga ya nggak tahu sih pengakuannya begitu ya, tapi kalau kemarin dengan bicara Ustaz Mursyid kayaknya konflik rumah tangganya kayaknya berpengaruh karena sempat juga bicara ke saya ya menutupi kebenaran, tapi tidak jujur sama saya juga sudah.
Ini dia nikah baru ceritanya, baru yang Setahun kayaknya pernikahannya yang kedua. kedua. Cuma ketahuannya baru-baru, Pi. Itu yang menjual yang menjual Iya, bubur di situ di depannya. Basang. Iya Basang, di depannya Alfa ya. Iya. Orang dari mana itu? Bulukumba kayaknya. Nah, itu dia alasannya itu sakit, anaknya antar rumah sakit atau anaknya sakit, macam-macam nih. Nggak tahu dari istri keberapa yang sakit juga ya. Akhirnya seringnya izin-izinnya dia itu membuat persentase kehadirannya juga menurun karena satu juga bobotnya kalau diizinkan Ji, tapi karena seringnya tetap berpengaruh. Iya, jadi 3 ini yang kehadiran. Yang banyak itu sakit. Saya berapa kali masuk Iya. si fulan sakit. Anaknya sering sakit. Saya masuk ada yang dede. Iya, yang kemarin itu. Demam berdarah. Si siapa? Mizar. Iding juga. Nggak tahu kok Iding. Kalau Mizar. Ya, Iding yang gejala. Kemungkinan di sini seramanya yang masalah. Mau disemprot. Tapi kayaknya dampak pengaruhannya juga mungkin capek kerja panitia kurban karena pas setelah itu baru drop. Nah, tapi kalau demam berdarah, gigitan nyamuk. Ya, mungkin pemicunya itu capek. Ya, kondisi capek, drop. Nah, langsung. Oh, ada Pak tahu. Berarti Tapi keluar ini sebentarin semua duanya. Satu yang baru dapat informasinya. kalau sudah 2 itu kena, berarti asrama harus Tinggal tunggu infonya si Iding ini. antisipasi. Tapi justru Iding ini yang cepat keluar. Hari ini keluar nih Iding. Lambat masuk, cepat keluar dia. Bukan kayaknya dia. Mizar. Iya. Dia duluan masuk 2 hari sebelum Iding. Di mana masuknya? Sini di Wihda. Oh, di Wihda aja. Ya, ini untuk kehadiran. Ya. Kemudian untuk pencapaian kurikulum. Ya. Kita bisa lihat di sini untuk ikhwan, ini masih rendah sekali. Seharusnya sudah di atas 50-an ya, harusnya ya. Maksimal 75. Masih iya, 4 nomor Ji. Lain Saya. Apa doamu yang terkabul? Allah Akbar. Udah kau cari banget ya, kalau isi soalnya cuma 2 nomor di baca. Esai. Diantisipasi juga itu susah masuk laporan nilainya. Oh iya. Iya, di antara tanda-tanda menunjukkan seorang. Allah Astagfirullah. Ya, coba ceritakan apa di antara doamu yang telah terkabulkan. Ini Baru 4 nomor di 100 poinnya. Berarti nomor 2 ini sudah gratis mini bonus nih. Berarti 3 Ji. Nah, ini juga. Bagaimana berikutnya kalau beliau dijadikan dosen saja luar biasa begitu, jadi waktu-waktu tertentu saja kita berikan beliau begitu. 1 kali 1 pekan muhadarah. Iya, 1 kali 1 bulan paling tidak lah. Bisa jual satu gitu, kan dia sering jalan. Iya. Gimana dia berada dia masuk di situ. Iya. Gimana dia berada di situ. Iya, karena berpengaruh sekali. Semangatnya bahasanya bagus Ki. Cuma itu masalahnya. Tapi harus ada yang kontrol itu di mana posisinya Ustaz. Ya itu lah. Ya kan ada asisten. Iya Nah, itu. Ya. Harus di backup dengan asisten. Kalau kayak posisinya seperti Ustadz Kosim masih mending Ustadz. Masuk sekali biasa sekali. Iya. Satu bulan. Sesuai juga kurikulum.
Nah ini beliau sudah jarang masuk, sesuai kurikulum juga. Dia mengajar ala keifuk. Istilahnya. Gaya bebas. Gaya bebas. Saya dulu kan beliau konsisten dengan karena waktu pakai kitab tauhid. Anu juga mungkin karena belum terlalu banyak Nah kesibukannya dia beliau. buka kitab tauhid juga kasih. Dulu saya bukan kitab tauhid Ustaz, bukan cekosan yang Ateni, Iya. Luahab. Nah, Itu dulu saya bukannya. Saya belum ada air. Nah ini kalau kita yang akidah 2 kayaknya mungkin karena kemarin anu ya lambat ya. Belum kita anu di lengkapi di. Enggak anunya. Absennya yang beliau. Apanya yang kosong. anu? Oh, nggak bisa perbaiki di. Nggak bisa perbaiki kayaknya ya. Nggak bisa perbaiki. Iya. apanya masalah? Waktu kita kemarin mengabsen Sat. Tidak ada anunya, Nggak masuk tidak ada absennya. manhajnya. Nggak ada mukrornya pilihannya tuh. Tidak ada pilihannya. Tapi kalau beliau belum mengabsen kayaknya itu. Karena nggak tersimpan sih. Iya. Kemudian Ustaz Aswanto 45%, harusnya di atas 50 ini, maksimal 75. Semuanya harus di atas 50 ya? Enggak, kayak kalau seperti Kuwait Ini- Fikia ini dia oh iya betul 50 ya. Ini anu Syaikhul Rahman baru 11. Oh ini rendah juga ini. Antum juga kawait fikih. Iya, harusnya di atas 50 juga ini. Mestinya. Siapa yang mencapai 50 coba? Ini yang Ustaz Muharram Ustaz, hampir mencapai 75. Hampir selesai. Ustaz Muharram ini. Memang ada materi yang dari wajib. Iya. Kan mungkin ada revisi itu kurikulum. Iya. Ini juga Ustaz Yasir juga kayaknya di. Iya. Karena dia harusnya berapa? Harusnya 60 ya. Iya. Hampir mencapai ini. Karena nanti totalnya semua di akhir 100% harusnya semua. Karena beda-beda, ada yang mulai pelajarannya di level 2, ada yang di level 3 tapi baru mulai. Mata kuliahnya maksudnya. Iya. Kemudian untuk kehadiran ekskul Sat, pertama untuk tarbiyah. Rekap absensi tarbiyah. Baru Ustaz Nasruddin masuk. Absensi tarbiyah. Rekap jurnal tarbiyah. Oh ini. Ustaz Nasruddin masuk. Kalau Mei ini ya ada episode Sayuti. Absenta. Minta suruh. 1, Tidak mengabsen Ki. 2, 3, Situ ya. 4 kali kita masuk dia. Nah, sudah dijunjung 4 kali. Ya, Sayuti yang tidak ada. Saya biasa mau, cuman sering lupa. Makanya bilang. Kalau baru mau masuk, absen memang Ki. Terapinya minta suruh. Biasa belum datang semua Ustaz. Terapinya minta suruh. Siapa mau anu tak nakip tak? Nyakit nanti. Anu Yunar. Berarti Yunar ini yang tidak diingatkan. Sudah diamankan kan. Nantinya semua nakip ingatkan tim Robi untuk mengabsen. Yunar saja. Tapi dari istimewa begitu bangga ya. Iya. Mana ngasih? Selalu diingatkan berbagai. Biasa tuh sampai Pak Diru berarti. Saya sih begitu jadi kalau orang absen. Ya, adapun kalau materi tarbiyah Kemarin berlalu gitu kan. Tinggal nonton. enggak muncul PD Apa itu Ustaz? kurikulum rekap pencapaian kurikulum tarbiyah. Laporkan ini. Iya, enggak muncul, Ki. Harusnya muncul. Pencapaian kurikulum. Dilaporkan gitu nanti. Kemudian yang berikutnya pelatihan. Iya. Rekap daurah. Nah ini kemarin daurah takwin, daurah fikih mawaris, pelatihan bekam, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan warisan. Ini 2 salah, berarti salah ini. Hapus ini. Ini daurah takwin sudah semua ya? Iya, ini yang sudah selesai kemarin di level 3. Yang tersisa sekarang di Klat Murabi, TOT, Daurah Akidah Manhaj, dan 3 segmen. 4 lagi. Iya, Akidah Manhaj. Pokoknya diagendakan lah untuk bisa bulan ini. Semoga bulan ini. Untuk di Klat Murabi rencana pekan ini. Coba booking tempat dulu. Iya, 1 Ahad di ruang rapat.
Ini juga mungkin kelas di atas bisa kalau sudah selesai nanti bisa dipakai untuk Oh iya, Ustaz. tempat pelatihan. Cuma mungkin. Hah? Sempit. 37. 37. Di masjid. Lantai 2-nya. Iya. Aula lantai 2. Di PDM juga sebenarnya bisa. Oh iya, Dik. Bayar juga kan. 500. Bayar. Iya. Jangki pandangin tinggi saya. Tidak anu, lupa tadi bilang kan. Rasanya bayar bikin. Oke. Jadi yang 4 lagi Ustaz, untuk pelatihan lagi yang nanti rencana untuk daurah Akidah Manhaj akan online kan seluruh tadrib ikut. Daurah apa Ada itu? pun Akidah Manhaj dengan 3 segmen di kemarin ya. Iya, 3 segmen. Saya kalau itu kan Kalau di Katborobi dan TOT nggak bisa. pemaparan materi. Iya. Iya. Saya kira itu untuk laporan dari pusat. Ya. Ekskul juga masih berjalan sih. Iya, ekskul seperti biasa. Taklim, Prisya Badar dengan kelompok belajar. Iya, ini alhamdulillah untuk kelompok belajar ada perubahan usulan dari Sulfadli. Iya. Lebih efektif ki metode yang dia gunakan. Jadi kelompok belajar malam. Jadi malam hari mereka memang kan kemarin kita bagi per mata kuliah. Jadi malam ini mata kuliah ini akan di kelompok belajar dibagi 3 kelompok gitu. Tapi ternyata kehadiran mahasiswa nakal-nakali, lambat datang, cepat keluar. Nah, tapi setelah Sulfadli masuk, dia berikan usulan untuk masing-masing bawa buku yang mau dipelajari bersama begitu. Jadi mereka di situ tidak ada pegang handphone, bawa bukunya yang mau kerjakan tugas juga. Nanti dibagi-bagi kelompoknya di situ. Jadi bebas mereka saling bertanya di situ. Iya, apa yang mereka mau pelajari bersama. Alhamdulillah, Iko senang ternyata begitu dan lumayan aktif ke. Iya. Nah, cuma yang menjadi kendala yang memantau kami sebenarnya amanahkan beliau, tapi kadang-kadang beliau tidak hadir. Jadi Rizal, cuma Rizal terbatas juga kemampuannya untuk memberikan jawaban kalau misalnya tidak ditahu. Iya. Ya, alhamdulillah itu untuk perjalanan di level 5 kemarin ini. Level 5 bulan Mei kemarin ini di level akhir level 3. Baik. Syukran. Alhamdulillah. Kita sudah dengarkan laporan 1 bulan perjalanan Tadribud Du'at atau sekolah dai kita di pusat ini. Yang mungkin perlu diantisipasi ke depan itu masalah kehadiran. Karena ya kehadiran baik pada kehadiran dosen maupun kehadiran mahasiswa bulan 5 ini mengalami sedikit penurunan. Mudah-mudahan bulan 6 nanti ini sudah bisa dimaksimalkan lagi, apalagi tadi kita sudah sampaikan bahwa pembelajaran kita tinggal 2,5 bulan, itu paling maksimal sekali. 2,5 bulan. Oleh karena itu diharapkan semua penanggung jawab untuk terus mutabaah terkait dengan kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa. Yang masalah di kehadiran mahasiswa ini yang saya amati berapa kali atau paling tidak di bulan kemarin ini, bulan Mei, presentase ketidakhadiran karena sakit itu terlalu banyak, tinggi, ya. Itu yang sampai saya tanya mahasiswa, jangan-jangan kualitas makanannya antum ini ya tidak bagus sampai rawan sekali kena sakit. Tapi mereka alhamdulillah mengatakan baik ji makanannya. Makan telur, makan ikan. Ayam malah 4 kali kalau ya, 4 kali kayaknya dalam 1 pekan ayam ya. Ya ala kullin itu perlu diperhatikan masalah kesehatan.
karena itu cukup mengganggu juga bagi mereka. Ini tadi kepadatan asrama itu yang perlu dipecahkan yang ke depan. Nah, itu juga memang ya kepadatan. Karena apalagi kalau penyakit yang menular, Semakin lama satu sudah kena itu pasti tetangganya akan ketularan. selesai kita di persoalan itu. Yang kepadatan asrama. Ya mudah-mudahan selesai gedung nanti ini sudah paling tidak ya sudah ada jalan keluar dari sisi asrama. Oke. Adapun yang terkait dengan kehadiran dosen ini yang berkali-kali kita sampaikan kalau bisa di backup dengan asisten, ya. Dosen-dosen yang memang sudah diprediksi seperti Ustadz Iwan harus di backup sehingga kapan beliau tidak hadir ya otomatis asistennya yang menggantikan. Ini yang harus dilakukan karena ya kalau tidak akan terjadi kekosongan banyak nanti. Ya. Ini kita mau khitamuhu misk. Ya. Kita tutup angkatan tahun ini dengan betul-betul ya maksimal ya, pada level yang ketiga ini. Oke. Saya ingat ini Ustadz Zul selama ini ada sertifikat dikasih anak-anak ya? Ada Ada ya? sertifikat kelulusan. Ya, sertifikat lulusan. Iya. Anu juga kalau bisa daftar nilai juga kalau bisa Masuk Ustaz, di halaman belakang ada daftar nilainya. Karena jangan sampai ada yang mau RPL. Baik, kita pindah ke Ustadz Jasri, Sulawesi Tengah, ya untuk melaporkan perjalanan Tadribud Duat di Palu selama bulan Mei. Kalau ya bisa sudah memakai aplikasi Fabiha wa ni'mat. Ini kita selalu sampaikan pada semua PJ Tadrib atau mudir ya, Tadrib supaya ya bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Aplikasi kita sudah bayar dengan harga yang tidak murah ya, tapi kalau tidak dipakai ya sia-sia juga ya. Maka ya kita berharap setiap laporan-laporan pada setiap bulan itu sudah memakai aplikasi supaya kita bisa melihat langsung ya apa yang bermasalah. Nah, cuma kemarin juga sudah dijanji siapa yang duluan pakai itu langsung ditransferkan itu dana yang dijanjikan, tapi sepertinya belum ada yang ditransfer ya. Kaltim sudah, Masya Allah. Kaltim. Nah, ini juga yang lain-lain supaya termotivasi ya bisa cepat itu di pelajari, dan kita sudah kasih jalan keluar karena kalau pelatihan langsung mungkin ya, agak susah jadi kita langsung ya minta ya person-person yang langsung menghubungi siapa yang diberikan amanah nanti untuk menginput semua ya kegiatan. Nah, itu bisa langsung hubungi Ustadz Reza ya untuk ya tutorial ya singkat bagaimana memanfaatkan dan mempergunakan aplikasi yang ada ini. Ya. Ada yang bertanya, Sultan. Oh, bisa kirimkan toh. Silakan Ustadz Jasri. Ustadz Jasri, Iya Ustaz, silakan dilaporkan. iya Ustaz, iya. Syukur Ustaz, izin Ustaz untuk menyampaikan laporan sekolah dari Sulawesi Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk bulan Ustaz, sebelumnya sekretaris masih belum ini Ustaz. Sudah sempat kemarin beliau isi untuk aplikasi, makanya belum
Tidak tahu apa terakhir beliau isi. Nah, Eh, tapi ini ada catatan dari kemarin untuk kehadiran dosen untuk bulan Mei dari laporan sekretaris dari rekap absen itu ada ada tiga ustadz kita yang baru, kalau laporan sini cuma 1 kali masuk bulan Mei. siapa itu? Bahkan ada yang Putus-putus suara atau saja Jasri? sama sekali Ustadz Dias. Kemudian Mas Yuri tes. Ya, Bagaimana Ustadz? ya sudah. Suara? Bagus. Tes. Iya. Jadi ada Ya. 3 dosen. Iya, ada tadi. Saya Iya, tampilkan alhamdulillah. ulang, Ustaz. Jadi ada 3 dosen Antum tadi, yang Ustadz. mana Ada bisa tampilkan? Iya, yang tadi. Ya. yang Syah, kemudian Ustadz Mas Juri Al-Quran dan Ustadz Yani Fikru Dakwah. Jadi sekali saja Mas bulan Mei. Ini Ustaz Rizal Hamzah ini Kemudian yang Ustadz Adi memang Ustadz Rizal, Ustadz. Beliau ada 2 mata kuliah, sirah dengan usul fikih. terus Untuk kehadiran mahasiswa, dari 7 mahasiswa kita yang aktif, 1 yang sampai saat ini belum kembali. Solid. ini yang 50% kehadiran yang Iya, kedua Ustaz. di Rifan. Kemudian ya Rifan, Ustaz. Ini yang kita bilang belum kembali. Sampai saat ini masih di kampung, masih itu. Iya, Ustaz, iya. Rifan, Ustaz. Sudah dihubungi atau Beliau sudah, Ustaz. apa Yes. masalahnya? Ya, masih. Hah? Dia masih, Ustaz, masih Pemulihan. katanya sudah stadium 3 untuk anunya. Setelah periksa terakhir itu sudah Sakit apa kan? mau dioperasi, Ustaz. Karena sudah stadium 3 anunya itu. Sakit apa ya? Ambeien, Ustaz. Oh, ambeien. Ambeien. Kenapa tidak operasi? Iya, Ustaz, Wasir. Iya, Ustaz. Kemarin masih berusaha obat kampung. Makanya tidak ada perubahan. Jadi terakhir beliau ke dokter dan sudah persiapan operasi. Iya, Ustaz. Untuk pelatihan kita yang belum terlaksana di level 3 ini ada Daurah Takwin, ada Diklat Murabi, Daurah takwin belum? Halo? iya, Ustaz, kemarin sudah komunikasi dengan kaderisasi Palu. Iya, Ustaz. Untuk Daurah Takwin kemarin sudah kita sepakat dengan kaderisasi Palu mengadakan.
ternyata ditunda. Mungkin nanti bulan ini baru mereka adakan, karena kita kalau mau adakan sendiri agak, karena cuma 6 mahasiswa, sementara yang mengisi nanti mungkin ada beberapa asatidzah. Nah, itu yang kendala kita Ustadz untuk daurah takwin ini, untuk pelatihan-pelatihan seperti di Diklat Murabi, daurah takwin. Sebab kalau kita adakan sendiri, tentu biaya juga, baru mahasiswa masih sedikit. Jadi memang kita berharap mengikut ke program di DPD. Dan kemarin DPD sudah janjikan mau adakan daurah takwin, tapi tertunda lagi. Kemudian juga yang belum itu ada fikih mawaris. Ini kami minta kesediaan Ustadz Agus, tapi tidak, beliau berhalangan. Kemudian yang belum juga diklat manajemen, diklat kepemimpinan, dan TOT. Termasuk juga tadi itu yang 3 segmen itu, dakwah mu'allaf, kampus, dan sekolah. Kemungkinan kami ikut ke pusat, insya Allah. Adapun lainnya itu sudah terlaksana, alhamdulillah, di Rosa, Ruqyah, dan yang lainnya. Jadi untuk perencanaan ke depan ini, untuk yang paling bisa kita maksimalkan daurah takwin dengan diklat murabi. Insya Allah mungkin bulan ini, insya Allah kita maksimal. Kalau memang tidak ada di DPD, ya kita upayakan laksanakan mandiri saja di sekolah dai. Insya Allah. Baik. Iya, Ustaz. Iya, syukran barakallahu Jadi fikum. Ustaz kemarin, Ya. ya, jadi satu mungkin ada Ustaz, mungkin ini kami perhatikan ini untuk level ini, untuk kehadiran dosen memang ada yang aktif, ada juga yang kurang aktif, bahkan ada yang memang jarang sekali masuk. Kami sudah konfirmasi, kami sudah japri. Mungkin terkendala banyak kegiatan dan amanah juga Ustadz, sehingga mereka sudah tidak fokus lagi untuk sekolah dai. Jarak juga yang cukup jauh. Jadi memang harapan kita ke depan sempat terpikir dikurangi saja dosennya mungkin Ustadz. Ini rencana ke depan yang persediaan memang fokus sudah, daripada banyak tapi kurang maksimal. Ya. Ya. Mungkin itu ke depan kami izin kalau memang ya itu bisa kita tempuh supaya bisa lebih maksimal pembelajaran kita di sekolah dai di sini di Palu, Ustaz. Satu lagi Ustaz, untuk pelatihan mawaris, kira-kira bisa minta kesediaan Ustaz Zul online, bisa Ustaz? Ustaz, Ana ada rencana ini mau ke Palu pertengahan bulan ini, Ustaz. Kalau liburan anak-anak ini ada rencana ke Palu, bisa offline saja langsung nanti. Suara tidak jelas Ustaz? Mau berangkat Kurang jelas Ustaz suara. Zul. Ustaz Zul mau berangkat pertengahan bulan ini ke Palu. Itu bisa dimanfaatkan nanti online. Offline. Ya, jadi koordinasi saja dengan Ustaz Zul nanti. Oh iya, siap Ustaz, siap, alhamdulillah. Oke. Iya, syukur Ustaz. Ya. Oke. Baik, masih ada Ustaz Jasri? Iya, syukur Ustaz. Ya. Baik. Syukran barakallahu fiik. Cukup Ustaz. Ya. Terkait dengan masalah kendala kehadiran dosen, itu dari awal selalu kita ingatkan, kalau bisa semua tanpa kecuali harus mencari naib, ya, naib yang bisa menggantikan dosen yang tidak masuk mengajar,
Dan sekarang kan sudah bisa dipetakan ya dosen-dosen kita itu siapa-siapa yang rentan untuk tidak masuk. Nah, itu yang kemudian dicarikan naib. Itu saya kira itu solusi yang memungkinkan kita lakukan. Kalau mengurangi jumlah dosen itu juga masalah nanti. Kalau setiap dosen nanti terpaksa dibebani dengan mata kuliah yang banyak, ya tentu ya juga akan menjadi masalah nanti ya. Jadi untuk sementara pertahankan saja dosen yang ada ya, tapi dengan catatan usahakan ya di backup dengan naib ya, atau kalau istilah di kampus dosen apa namanya, asisten ya. Kemudian juga masalah daulah takwiniyah ini ya, untuk Palu ini kalau bisa dipercepat ya, ditargetkan pekan depan sudah bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa nebeng ke DPD karena mungkin satu dan lain hal mereka belum bisa laksanakan, ya tidak apa-apa, laksanakan saja internal ya 7 orang itu untuk daulah takwiniyah, karena ini daulah takwiniyah menjadi dasar untuk selanjutnya kegiatan pelatihan murabbi nanti. Jadi kalau sementara pelatihan murabbi kita harapkan bisa terlaksana kalau bisa sebelum penamatan ya, setengah bulan atau 1 bulan sebelum penamatan ya mereka sudah ikut, supaya setelah itu kita magangkan ya untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman di dalam mentarbiyah. Ya oleh karena itu ya kita harapkan kalau bisa semua yang belum melaksanakan daulah takwinnya untuk peserta kita ini bisa dirancang, memang direncanakan untuk awal bulan ini, paling lambat nanti ya pekan kedua, supaya ada jedah lagi nanti untuk kemudian kita melaksanakan diklat murabbi. Baik, saya kira itu ya terkait dengan masalah laporan dari Tadribud Duat atau sekolah dai kita di Sulawesi Tengah. Kalau ada yang ingin memberikan masukan, ada yang memberikan masukan, Ustaz Nas? Saya berikan kesempatan. Sehari. Paling 3 hari. Apa kita usulkan? Menurut saya Ustaz, kalau bisa dimanfaatkan perannya sesuai di sana. Untuk mengajar. Oh, daulah takwin. Tapi agak terlambat itu kalau nanti pertengahan bulan 6 ini baru berangkat. Pertengahan bulan 6. Oh, ya. Karena ini kan Ustaz, sudah pekan pertama ini. Sudah pekan pertama ini. Tidak ada pilihan CRD? Maksudnya kalau saya Bisa dicairkan. Hah? Kita cairkan dulu. Dia bisa kita cairkan dulu nih. Akan cair tidak? Kalau perjalanan kemungkinan tidak cair. Ya, insyaallah fundraising bisa bisa. Saya kan bisa, itu. karena ini Palu kan bisa dikejar itu 2. Ada untuk ada Ustaz usul di sana. Pengawasan, terus apa tadi, mawaris. Ya bisa nanti ya, artinya digabungkan pengawasan, Mawaris. kemudian pelatihan fikih mawaris. Saya tadi takwin juga kalau bisa, kecuali kalau Palu bisa nanti. Belum kita orang takmin kan? Belum. Belum.
Nggak, kalau bisa daurah takwin sehari ya. Ya itu memang. Itu memang saya hari satu. Sehari. Sehari mawaris, sehari takwin. Semua saya kuasai materi. Ya itulah makanya saya dibantu ke sama Ustaz. Mungkin orang tempatan. Ya. Sebenarnya sekiranya saya cair ya saya temani kita tapi ya sebenarnya ada kayaknya. Kalau kan ada dari anu ya. Deh. Saya pasti juga saya. Pesawat sekarang lumayan di. Sekarang naik aftur kan. Ya. Ya, baik. Baik, saya kira begitu paling tidak kehadiran Ustadz Zul nanti pertengahan bulan Mei ini. Tolong dimanfaatkan Ustadz Yasri untuk pelatihan fikul mawaris dengan kunjungan pengawasan. Ya, itu paling tidak 2 agenda. Kalau bisa ditambah lagi, dipadatkan lagi dengan agenda lain misalnya daurah takwin. Ya. Kalau belum terlaksana ada di pekan ini ya. Kalau belum bisa terlaksana pekan ini, ya nanti kedatangan Ustadz Zul juga bisa, kan daurah takwin cuma 1 hari juga ya. Bisa dimaksimalkan ya. Kalau misalnya belum terlaksana ya. Karena itu ya kita ya harapkan ditargetkan daurah takwin ini ya paling lambat pertengahan bulan ya, bulan Mei ini, karena setelah itu ada jeda sedikit lalu kemudian kita masuk pada diklat ya murabbi. Saya kira begitu saja Sri ya. Ya, Ustaz. Baik. Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, ya kita pindah ke Ustaz Samsul dulu. Ustaz Samsul, halo. Nah, Ustaz. Ya. Silakan dilaporkan kegiatan tadrib selama bulan Mei. Baik, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk sebelumnya kami mohon maaf, Ustaz. Lalai lagi sekretaris kami jadi belum sempat di-upload. Mungkin karena banyak diurus jadi lupa lagi untuk di-upload di sini. Untuk pencapaian kehadiran pengajar pada bulan Mei terjadi penurunan terutama di dosen yang sama, yaitu Ustadz Hanif yang memegang 3 mata kuliah. Bulan Mei hanya sekali masuk. Siapa? Hanif Suprianto. Ustadz Hanif. Baru 3 mata Iya. Tinggal di mana? Tinggal di Seberang. Samarinda Tinggal di seberang. daerah. Iya Ustadz, agak jauh memang. 3 mata kuliah. Baru 3 mata kuliah. Iya. 3 mata kuliah yaitu hadis, sirah dan qiraatul kutub. Nah, hanya sekali masuk di laporannya. Kemudian Ustadz Ali juga sekali masuk bulan Mei, retorika dan fikih dakwah. 1 kali dari 3 kali 4 kali pertemuan. Iya Ustadz. Yang palingan tadi 3 mata kuliah. Iya. Di bulan Mei. Ustadz Ali saya kira sudah kembali ke di bulan kemarin ini. Tidak pernah muncul di Makassar. Saya tidak tahu bulan Mei ini kenapa laporannya 1 kali saja masuk. Padahal biasanya hampir tiap hari di sini Ustaz, karena ada MBG yang beliau sendiri yang penanggung jawab di dekat tadi. Allah. Jadi setiap hari di sini karena Jangan sibuk ngurus MBG tidak mengajar. Allahu alam ya. Karena saya juga tidak pantau. Cuma biasanya saya tahu kalau beliau ada pada saat salat zuhur ada. Baik. Cuma tidak tahu laporannya tadi masuk. Cuma 2 kali aja mas. Sekali saja 2 SKS. Terus Selebihnya normal ya. Ada yang 3 kali dan seterusnya. Jadi yang paling rendah itu saja 2.
dua ustadz. Adapun mahasiswa, alhamdulillah normal, hampir ya, tidak pernah apa kecuali memang sakit. Tapi sejauh ini jarang juga mereka sakit. Alhamdulillah hadir terus ya, paling terlambat masuk. Jadi kalau sudah dipanggil sudah datang untuk kehadiran mahasiswa. Iya, ada juga kemarin yang sempat terlalu banyak izinnya, saya tegasi sedikit, kalau tidak serius pulang saja. Jadi kalau tidak serius belajar di sini daripada bikin ini saja, lebih baik pulang. Alhamdulillah langsung semangat lagi. Jadi tidak dinasihati panjang lebar, langsung saja. Jadi saya sampaikan seperti itu. Ya, karena sebelumnya juga sudah dinasihati ketika terlambat, terutama sholatnya juga dulu kadang, terutama subuh kadang lambat. Pas sudah terkait dengan pembelajaran, pernah dia tidak masuk, saya tanya alasannya ke kelas, katanya lagi pengen aja tidak masuk. Saya bilang, lagi pengen saja katanya tidak masuk, lagi ada yang dikerjakan. Saya bilang kalau begini tidak boleh, harus jelas tidurnya. Kalau dia mau seenaknya saja di sini, lebih baik dia pulang saja. Saya bilang seperti itu. Akhirnya sudah aktif lagi. Satu orang aja sih yang begitu. Sudah. Adapun yang lain, pelatihan masih seperti yang laporan pekan lalu. Karena memang Dora takwin kami yang sampai sekarang belum ada kejelasan dari DPW, sehingga juga kendalanya Ustaz, karena ketua kaderisasi di DPW sebagai penanggung jawab Dora takwin itu domisili di Berau, termasuk staf-stafnya juga, staf departemen kaderisasi itu tidak ada yang domisili Samarinda, semuanya di luar Samarinda yang di SK-kan oleh DPW. Ada di Berau, ada di Bontang, sama di Pasir. Jadi Allahu a'lam, memang begitulah yang ditentukan oleh DPW pada saat menunjuk pengurus-pengurus harian DPW. Jadi tidak domisili di Samarinda. Jadi sekarang pengurus DPW itu seperti di DPP ada ketua departemen bukan domisili Samarinda, ada yang domisili Berau, ketua departemen, ada domisili Sanata, seperti itu Ustaz. Nah, kaderisasi domisilinya di Berau, sehingga koordinasi kita agak sulit, apalagi untuk pelaksanaan Dora kan harus mereka yang ada di lokasi untuk pelaksanaannya. Nah, mungkin itu salah satu kendalanya. Tapi nanti saya mau ajukan, apakah tadi bisa laksanakan sendiri. Nanti kami melaporkan ke kaderisasi dari hasil, karena yang pemateri Dora itu kan ada semua di Kaltim, di Samarinda, ya, oleh Ustaz Zainuddin di Kutai. Nah, itu bisa jadi pemateri Dora takwin. Kemungkinan seperti itu nanti yang kami usulkan, dan insya Allah di pertengahan bulan Juni ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan, ya, supaya bisa segera melaksanakan diklat murabi dan lain-lain. Iya, saya kira seperti itu Ustaz, secara singkat. Adapun ujian alhamdulillah sudah berjalan sejak kemarin, ujian level 3 ya, hingga hari ini. Cuma di sana. Ya. Baik, syukran Ustaz Samsul. Saya kira hal-hal yang masih terkait dengan kehadiran dosen itu yang penting diperhatikan. Tadi saya sudah sampaikan diantisipasi dengan mengangkat dosen asisten atau naib, supaya tidak berulang lagi, karena kita ini tinggal 2,5 bulan ya, kita mau semuanya khitamuhu misk. Kemudian itu juga tadi daurah takwiniyah
Karena itu syarat untuk ikut diklat murabbi. Jadi kalau bisa secepatnya dilaksanakan. Kalau memang tidak bisa koordinasi dengan departemen kaderisasi ya karena ya domisili di luar Samarinda. Tapi kan sekarang sudah tidak ada hambatan untuk koordinasi ya. Telepon, ya WA. Saya kira sudah tidak ada. Tinggal ya bagaimana ya sering-sering menelpon atau WA untuk bicarakan hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab kaderisasi seperti ya daurah takwiyah tersebut. Dan kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, kita laksanakan secara internal. Yang penting mereka sudah secara resmi sudah masuk dalam marhalah takwiniyah, dan marhalah takwiniyah itu sebagai syarat utama untuk mengikuti kegiatan pelatihan murabbi. Ya. Baik, ada yang ingin memberikan masukan terkait dengan? Nah, silahkan Ustaz Suyuti. Iya, yang pertama Ustaz, terkait dengan apa respon pengajar itu, memang agak, kalau kita perhatikan jarak antara kota ke sekolah dai di Samarinda itu memang cukup lumayan sih, lumayan jauh, ya hampir 1 jam. Ya. Sehingga kemungkinan ini adalah menjadi masalah utama. Kira-kira kalau misalnya kita pindahkan sekolah dai-nya ya ke markas ya atau ke sekolah di basis kita di Samarinda misalnya. Samarinda Kota. Ya, Samarinda Kota. Ya, dengan jumlah yang terbatas kan kita bisa pakai masjid. Kita bisa sekat masjid, Ustaz. Yang kedua, mungkin satu-satunya masalah adalah Ustadz Samsuri Jalmami, karena beliau kan domisili di seberang. Ya di seberang. Yeah. Itu mah Ustaz. Ya. Iya, tapi kalau misalnya Ustadz Samsuri Jal kan militan ji. Insya Allah. Ini juga bisa menjadi solusi kalau misalnya kita cari dosen-dosen pengganti, ya, karena persoalan jarak kadang pengganti pun tidak siap, ya, karena biasanya pengganti kan sifatnya dadakan, Ya. iya. Kalau misalnya seperti itu saat pertimbangannya. Yang kedua terkait juga dengan apa tadi yang pertama disampaikan Ustaz Zulfadli, saya usul itu apakah misalnya kita perkuat lagi dakwah fardiyahnya mahasiswa ini Ustaz sebagai bagian dari program ekstrakurikuler. Jadi dakwah fardiyah itu kita jadikan ekstrakurikuler. Iya. Kenapa? Saya melihat kalau di kelas kan mereka sakofahnya alhamdulillah, ya, sudah sangat luar biasa. Ya, tetapi skill dakwahnya mahasiswa kita ini yang masih perlu masih perlu dikuatkan, dan itu bisa lebih real bila misalnya mereka langsung diterjunkan ke lapangan. Ya, jadi jalan sakofahnya di kelas, di waktu-waktu senggang mereka, atau bahkan kita memang kondisikan ya mereka langsung ke lapangan untuk dakwah fardiyah. Di awal saat mereka misalnya masuk tahun ajaran baru nanti misalnya, mereka sudah bisa ditargetkan ya selama 1 tahun mereka di sini berapa orang yang ya harus dia dapatkan per level, ya, ya, berapa yang harus dia prospek, dan dari yang dia prospek itu berapa yang harus jadi. Nah, gitu. Jadi pola pikir mereka, mindset mereka sudah ada sejak mereka masuk, ya. Jangan di level-level 3 atau bahkan di level 4, ya. Jadi sisa-sisa waktunya mami. Ya, jadi mereka dikondisikan sejak awal supaya terbangun militansi
dan semangat dakwahnya mereka itu. Sebab kalau tidak Ustaz, saya khawatir justru inilah yang menjadi salah satu sebab ya ikhwah-ikhwah kita itu tidak bisa berbuat apa-apa di medan dakwah saat misalnya mereka diterjunkan di daerah-daerah tugas mereka. Iya. Kurang lebih seperti dulu Ustaz. Ya. Syukran. Usulan tadi dari Ustaz Sayuti terkait dengan pemindahan kampus dan asrama tadrib ya ke kota untuk mengantisipasi keaktifan ya, dan kehadiran ya, para dosen. Saya kira nanti kembali ke Ustaz Samsul ya bisa dipelajari itu ya mana yang efektif ya, intinya ya kita mau laporan kehadiran dosen itu sudah meningkat nanti pekan atau bulan depan insya Allah. Tapi dipelajari ya mana yang efektif ya. Kalau tadi kan Ustaz Samsul sendiri mungkin tinggal di dekat ya di Samarinda Seberang, yang lainnya itu semuanya di kota jadi. Tapi nanti dipelajari lah. Ya, ditimbang-timbang maslahat dan mudaratnya. Kemudian yang ya tadi itu usulan untuk bagaimana langsung melibatkan tadrib ini khususnya dalam dakwah fardiyah supaya terasa dan terlatih dari awal sejak mereka masih mahasiswa, dan nanti setelah penempatan mereka sudah bisa dengan pengalaman yang mereka sudah dapatkan mereka bisa menjalankan tugas-tugas dakwah. Saya kira bagus itu ya. Ini juga harus dipikirkan semuanya bagaimana pelibatan mahasiswa kita dalam dakwah fardiyah. Seperti misalnya contoh ya, di sini kan setiap malam Jumat ada ta'lim. Bagaimana ini nanti tulab kita ini setengah jam sebelum maghrib ya disebarkan di sekitar daerah Antang ini untuk jauhlah ya kalau istilah tablik ya. Itu kan dakwah fardiyah juga itu ya, jauhlah untuk mengasah kemampuan dakwah fardiyahnya dan percaya dirinya untuk mengajak orang ya. Itu cukup bagus supaya hari ini juga ramai taklim kita di sini ya. Saya kira ini kemudian ada sekolah juga kita di depan sekolah Megareski bisa jadi target ya, tapi laki-lakinya kan sedikit ya. Tapi saya kira banyak orang sekitar sini ya, untuk datang sini. Mereka suruh ajak untuk datang taklim. Nah itu salah satu contoh ya, melibatkan dari awal mahasiswa kita untuk bertanggung jawab dalam dakwah ya, sehingga dakwah fardiyah menjadi karakter mereka, dan kemana pun mereka berada ketemu dengan orang ya langsung dakwah seperti jamaah tablik gitu. Sekira bagus itu. Baik ya, kita ke Ustadz Azhar Hussein ya, ada tadi Ustadz Jogja. Ada di grup Oke. Silakan Ustadz Azhar laporkan perjalanan tadrib doa atau sekolah dakwah kita di Gorontalo selama bulan Mei kemarin. Silakan. Ustadz Azhar Hussein, Gorontalo. Monitor. Halo. Halo Ustadz Azhar. Sepertinya tidak monitor ini Ustadz Azhar. Sudah masuk juga waktu ya. Masih ada berapa yang belum ya, Jogja kemudian tertulis Jogja saja. Oh Jogja tertulis kemudian Kendari ya. Kalau ada waktu pekan depan mungkin kita ya nanti kita bicara masalah penerimaan dan kemudian laporan juga yang belum melaporkan.
sekali. Ya. Baik, karena sudah masuk waktu, kita cukupkan pertemuan dan rapat kita kali ini. Kita ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan pahala dari kegiatan dan rapat yang kita laksanakan kali ini. Ya, dan mudah-mudahan menjadi pemberat catatan kebaikan kita nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya kira demikian. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.